jauh lah bedanya. Jadi seru dan pas dibawain manggung makin seru sih, mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga merasakan bahwa karena lagunya uplifting banget gitu. Oke. Gimana lo? Karena yang liriknya lagi patong Tolong nanti ditulis ya. sampai teh. Cobain nanti perlu beli aksi yang off-road. Oh, punya satu. Ini ya overlander gitu ya. Iya. Di rumah atau kita lagi manggung, Bener-bener. gue kadang kalau lagi kerja suka bawa ini sambil nunggu main upload. Gua bukan RC off-road, RC forklift. Iya, Kan naik buat Iya, yang bisa yang bisa bisa ngambil barang. Ngambil barang. Gitu. kolaborasi sih lo yang offroadin dia. Oh bener, tadi kita janjian. Bikin dirinya, bikin gundukannya dia. Bisa tuh bikin apartemen lu. Jiwa Kisruh, aduh luar biasa sekali siang hari ini kita bertiga kedatangan yang bertiga juga. Ini kayak mau main kuis ya. Iya, atlet 3 on 3 kita kedatangan yang juara 3 Rugu. Tiga juara 3. Targetnya 3 kali. Inspirasi apa kayak? Konspirasi apa sih? Konspirasi. Kita cocokologi 3 kali ini. Apa kabar Bro? Alhamdulillah. Cakep banget. Ada ini ya. Ada legendanya. Ada yang dikit. Bilangin dulu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Gimana nonton lu? Alhamdulillah. Puasa. Puasa. Kemarin sih puasa kita. Sekarang enggak. Kita kan sekarang lagi di Agrian nih. Oh dia Gria. Ini Ini siapa ini? Ini siapa? Ini maskot. Oh mas. Kenapa dia nggak di sini? Lu yang nempelin Oh di sini. iya. Iya. Jadi Agria Kopi di Bogor. Gimana nih Mas Perunggu nih? Kita mampir ke Bogor gimana rasanya? Ini kali berapa sih? Kali kedua kayaknya. Sama Agria kedua. Gua ya kok Bogor kan udah main sering banget. Ya udah. Kalau suka main di Bogor soalnya selalu dikasih dia Biasanya hujan ya? Tadi pakai sih Iya beberapa kali hujan. Bogor juga sih. Oh iya, kembali Tapi aman, alhamdulillah. Yang satunya ya, Iya. lapannya Ya antaranya itu Arabi. Raffi. Arabi sama Baba Rapi sama nggak sih? Beda. Kakak ya. Dari Kakak, Bebe. Oh iya benar benar Rapi. Baba Caca. Aduh Caca Rapi. Caca Rapi bukan Caca Andika ya? Bukan. Jadi memang ini kali kedua ya. Ini kalau di Agria Iya. kali kedua, yang pertama tuh kita ada listening session maksudnya. Oh. Listening session album yang terakhir yang dalam dinamika di sini. Kita bikin di ini rekamannya yang lagi kita pakai juga buat. Nah hari ini kita rangkaian tur Ramadan kebetulan titik terakhir di sini. Di Bogor ya? Iya di Bogor. Kenapa milih Bogor sebagai titik terakhir dari? Nggak Citerep gitu atau Gunung Putri? Kayaknya nggak familiar juga. Oh, ya. Sebenarnya kita nggak ikut, iya kita nggak ikut penentuan titik, kita kebetulan ngikut sama misal aja sama manajer. Tapi kalau misalnya ada Bogor di situ ya kami selalu happy lah, karena ya tahu pendengar tunggu cukup banyak di sini. Terus setiap kita manggung di Bogor pasti rame dan meriah gitu kan. Jadi ya kayak Bogor tuh kota yang mungkin harus ada gitu ya. Dari dalam ada tidak ada. Tapi dari awal tuh kami dulu kan photoshoot pertama Perunggu tuh Nah, live station, start station rumah nenek di rumah nenek itu di Bogor. Oh, di jalan Sangga Buana. Oh di Sanggabuan? Iya. Ada rumah nenek di sini. Ada rumah nenek. Jadi kalau album memorandum yang live session di foto Yang di meja tuh. meja Di rumah nenek. ya, saya kan nggak apa sana tua-tua ya. Ya oh, gitu kan. Sangga Buana kan rumah begitu semua tuh. Benar. Disewain sekarang rumah nenek. Udah dijual, udah dijual. Gua kira orang mau foto. Oh, iya. Disewain. Jadi ini spotnya dulu Perunggu. Foto Perunggu mau jadi orang-orang. Aja gue pengen nih foto kayak Perunggu. Paul McCartney. Perunggu hostnya pakai Dipakai itu apa? Dipakai line, view line ya kan. Dulu Perunggu foto di sini. Boleh kok. Bukan jual lebih untuk dijual ke orang itu bukan kerajaan tadi. Tapi kan udah dijual begitu.
udah dijual. Abis kita photoshoot nggak lama dijual. Emang itu lagi Oh lagi memang. Nah, gue sekarang nih dia bisnis tuh kayaknya. Model dia. Oh ya ntar gue lewatin. Baru kalau foto lagi bayar apa di sini? Foto bayar. Sudah bisa create gitu ya. Foto ke depan. Iya benar di-create. Album pertama, ini album ke-10 mungkin ya. Amin, ya, amin. Amin. Nah, sekarang di album kedua kan? Sudah 3 tahun ya? 2022 orang ini. Yes. Iya. Sorry, mau 4 ya? Awal-awal Ya 3 tahun. hampir 3 tahun. Baru dinamika 2025 kan? 2005. Maret. Ya sorry, Agustus. Oh, Sama Agustus. random ya bulan Maret 2022. Dalam dinamika tuh Agustus 2025. Ada momen sama kemerdekaan nyambung nggak sih? Oke juga ya. Dinamika jadi warga negara Indonesia. Ikutan ya ikutan. Itu kan difavorit. Tiba-tiba otentik. Saya tidak ikutan. Tidak dong, tidak dong. Tapi kalau ngomongin album yang baru nih, ya itu sama. Soalnya teman-teman juga kita sebenarnya lagi kurang sehat ya. Bukan berarti beliau lagi tidak mau berbicara sama kita ya. Ada Tapi sombong lagi kurang sehat. So, tenggorokannya lagi Harus memulai. menjaga pemulihan dari tenggorokan. Nah, dari album 9 nomor kan ya, di album Dinamika nih. Ya. Yang membedakan sama album Memorandum dalam proses kreasi. Lu berat gak sih bebannya kan ketika Memorandum keluar kan? Wah, dari euforia teman-teman kita, lalu di album kedua ada, lu ngerasain gak nih? Kita harus lebih better atau ya udah deh jalan aja deh di album kedua ini. Ya, prosesnya panjang banget sih kita bikin dalam dinamika karena memang itu kita awalnya tuh sosok terbebani karena yang lihat rumah rambut jadinya sempat ada di fase dimana kita bikin lagunya tuh menurut kita sendiri tuh kayak kurang jujur lah ya atau terlalu terlalu under pressure gitu Ya kayak jadi pengen rasanya tuh kayak pengen lebih fokus dari yang lain. bikinnya tuh kayaknya pengen lebih. Nah, alhasil itu sebenarnya dari 9 lagu tadinya kita udah bikin mungkin belasan lagu yang akhirnya kita scrap semua gitu akhirnya nggak kita pakai dan ya udah kita samain pala bahwa ayo kita kasih jalan kayak gitu. Terus secara proses sih sedikit banyak berbeda sama cara memorandum kita sama produser juga Eva dan Dennis cuman prosesnya tuh kayak kita banyak tektokan sama mereka dari awal banget. Kalau yang di Algamdulillah kita sama Petra sama Enrico. Nah di situ tuh kita datang demo udah cukup lumayan matang lah sih. Cuman ekspektasi kita karena Petra sama Enrico tuh kenapa kita ambil mereka juga karena kita tahu lah repertoire mereka sama taste-nya mereka tuh agak lumayan berseberangan suara. Jadi kita expect memang dia bisa coba nge-tweak lah gitu apa yang kita punya dari demo dikasih juga taste mereka. Gitu. Kita balik lagi tadi setelah jeda besar, sebelumnya tadi udah dijelasin sama Mas Yudo soal perbedaan atau ada sedikit heavy ya di pundaknya perunggu kalau orang tapi overall teman-teman perunggu udah jadi jujur aja sama kamu saat ini juga teman-teman bisa dengar 9 nomor. Nah dari 9 nomor mana yang paling jadi jagoan masing-masing di antara Personil. Iya. dari dulu deh. Dulu ya. Kalau mau tinggal jawab. Gue lagi demen biarkan dia tumbuh. Karena lagi seneng karena seru dimainin pas panggung. Oke. Nah, Biarkan dia tumbuh ya. ya karena ya awalnya sih kayak itu lagu yang cukup mana ya? Ya kita suka tapi kayak ya udah deh lewatnya gitu nggak difokusin banget gitu. Ya. Pas sudah jadi ya itu karena ketika lagi proses kreatif barengan sama Petra dan Rico jadi seru kebetulan. Lagu demonya sih tidak seperti itu ya lumayan jauh lah bedanya. Jadi seru dan pas dibawain manggung makin seru sih mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga merasakan bahwa karena lagunya uplifting banget gitu. Oke. Dan lumayan beda kan dibanding Yang lain. Gua mungkin tambahin selain itu abu Kok nggak ada untuk tangkap? Di tadi ya.
Titik. Kalau Anda Mabu. Abu lagu terakhir. Lagu terakhir tuh itu juga kayaknya malah beda banget kali dibanding lagu yang lama kita memorandum dan mungkin sama dengan yang lain karena secara lirik pun yang banyak repetitif kayak bercerita gitu jadi yang mau kan dan hal itu yang cuma itu doang Cantik. yang musiknya juga kayaknya paling keras kali ya dibanding yang lain yang dia seru juga tuh kita belum pernah main lagi selain showcase Karena susah Iya. bawainnya. Oh, Terus gitu. sekali Ada tingkat kesulitan masing-masing. Ada ya. benar. Benar. Dan aku salah satu yang paling. Oh, semua nomor berapa? Dari 1 sampai 9. ya belum Oh, udah tahu. Kalau gua kayak mikir ada apa. Oh, gimana tuh? Kenapa? Jelas. Tapi kan lu bukan personil ya, bukan. Iya, bukan. Tapi aku mendekati. Lalu yang mana? Pikiran kata. Kenapa? Karena temen gue sering dengerin Ayam Nempel di kolam gua. Oh, temen lu dong berarti. Ya awalnya dari temen gua, benar dari temen gua. Oke. Terus pas dengerin nih, nempel juga. Pas. Pas banget. Udah mateng Makin nyaman jauh dari drama. Hey. Bro, enak makanya punggung. Kalau yang ini mana? Tapi lagu yang mana? Ayo. Itu juga yang tadi Nyanyiin. Tapi kalau albumnya Perunggu yang awal, Gua gua tes sama personilnya langsung. Bener ya? gua nih Iya. paling gue sih jelas yang rap Ya apa tuh? harus paling biru. ya. Paling biru. Ada story yang sama kan sama cerita lo gimana tuh? Enggak emang semuanya kalau di albumnya yang Memorandum. menurut gua harus paling biru. Tapi pertama kali gua dengar Perunggu, jujur Harung Bebas. Harung Bebas. Lu waktu itu lagi sering taruh. Ya waktu itu gua kan lagi Beyond Combat. lagi ikutan. Kalau di Golden Boy. Aduh, ditampolin kan gua. Bang itu Golden Boy mah. Tapi emang di memorandum gua secara pribadi ya dengerin Kalibata 2012 tuh nangis sih. Nangis-nangisnya nangis. Walaupun nggak yang belum mengalami itu gitu. Tapi itu emang dapat banget sih. Itu Kalibata terus lagi di Kalibata. Gimana ulah? Karena yang liriknya lagi Patong. Tolong nanti ditulis ya. kayaknya sih enggak ya. Enggak lagi di Kalibata, cuma tentang satu kejadian di Kalibata. Oh, Kalibata guys 2012. Mau lagi beli durian Petruk nih. apa ini? Makan pahlawan ya? Teman pahlawan. Lu udah sedikit gang potlet. Ya, tapi kalau di album Memorandum sama Dalam Dinamika sebenarnya secara apa ya niatan atau cerita yang dituliskan sebenarnya masih kehidupan sehari-hari ya, personal. Tapi kalau yang secara capek nggak sih teman-teman kayak lu udah menjalani tapi selalu lu tuangin ke lagu juga ada perasaan gitu. Apakah memang ini cerita sabar ini harus dikabarkan juga buat supaya orang ketika lu menulis itu bisa mau deh kan lu ada energi capek itu ketika lu mengalami itu lalu Terus ceritain lagi. dan akhirnya dirasakan sama kita bahwasannya lagunya itu benar-benar nyampe ke teman-teman. justru dengan kalau misalnya kalau misalnya ada masalah atau misalnya kita dengan menulis sesuatu itu jadi bikin rilis. Oke. Jadi dengan kayak lega juga gitu pada akhirnya jadi kayaknya berhenti sampai situ itu pada saat tulisnya kalau misalnya teman-teman yang merasa ikut nilai dan terus bahasa itu kan kayak jadinya tuh bonus buat kita juga ya udah gitu terus silakan menyimpan gini salah sih lebih enak nih lebih enteng. Dan ketika lagi ngebawain juga ada yang baru dari banget. Betul. Benar. Itu yang paling berasa. Gitu sih. Karena kan kita mungkin apa ya third person juga karena yang nulis Paul kan kita hanya bisa berempati aja mau lagi merasakan apa gitu. Cuman yang kita rasain ya energi itu timbal balik sih ada dari penonton dari lagunya gitu sih. Ya nggak ada rasa gimana ya nggak ada rasa kayak overwhelming gitu juga nggak ada. Kalau lagu gua ketika lagi jam 10 malam ke atas nih unplug atau maksudnya bilang cincin cerita berhasil. Itu gua momen gua kalau lagi malam Ya, istri sama anak udah tidur gua keluar ngopi ngerokok dengerin lagu karena
buat gue pribadi cerita itu hampir sama. Wow. Kayak ketika putuskan sama aku, Iya. karena memang gue sama bini itu tuh ada nama kita berdua. Oh. Kayak anjing ceritanya sama nih gitu. Jadi terima kasih Mas Saul dan teman Luar biasa sekali. akhirnya makanya kenapa gue tanya karena gue punya lagu nulis juga, jadi ketika gue menceritakan Tapi ngomongin kimchi lu ya. Aduh. pengalaman itu energi juga kayak anjing ini capek juga ya, apalagi temen gue rutin membawakan itu. Jadi buat teman-teman jiwa kiser yang punya cerita yang sama, relevansi yang sama, Kirim ke alamat email ini. akhirnya energinya juga bisa dirasain. Tapi itu perspektif yang baru gue dapetin sih, bahwa ya ketika menulis lagu tuh kayak ada rasa gue harus apa merecall kejadian itu tuh Iya, gitu ya. Iya. Ya bisa jadi. Tapi lu nggak boleh apa deh? Tapi kalau lirik banyaknya di Maul. Mau ya. Wow, iya, wow. Kan waktu di sini aja di listening session tuh ada mama-mama bro, ada ibu, ada ibu-ibu ya, Oh anak. anaknya. Jadi banyak, kalau dibilangnya perunggu ini band semua umur ya. Iya, semuanya dengerin. Baby friendly. Dari sini kita emang mau cover Cocomelon. Nah, ini nih. Sama berarti sama Acin juga lagi bertoko melon mulu. Baru punya, ya baru punya anak begitu. Iya. Dengerin apa? Koko melon kan. Dia lagi banyak lagu anak soalnya. Tapi udah berumah tangga semua nih. Udah. Udah. Ada yang baru, kebetulan yang berapa bulan? punya anak. Iya, Oh, berlima tahun udah lama, ada yang berpunya anak. Nih. Sama dong, sama kita juga hampir baru punya anak, 3-4 tahun. Gua sama Maul berdua. Oh. Bapak-bapak nih. Ngomong bapak-bapak nih sekarang. Ngomong bapak-bapak. Apa yang bapak lakuin pertama kali abis bangun tidur? Main bola. Di ngomong. sekarang Nyiram jalanan. Apa namanya? Kapok deh, jalan-jalanan. kalau sore lu bakar sampah pakai sarung. Tangkap itu Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Jangan sama gitu. Terus ada aja. Saya mau bapak ya. Main burung nggak main burung gitu. Ya, ya burung-burung tetangga. Aduh, nggak bener. Burung sendiri. Tapi hobi apa, Bang? Setelah jadi bapak-bapak ada yang berubah nggak sih lu selain main musik ya? Hobi lu apa? Iya, paling sekarang semenjak Purwoku bibit bekerja Harus mencari hobi baru. jadi Iya, kan akhirnya harus jadi hobi baru ya. Kalau gua lagi demen main tenis. Oh, Oh iya. Tenis. gua itu jadi sebuah pertanyaan sampai sekarang gua masih pertanyakan. Gua mungkin ada anak jadi Lagi seru main anak. lagi seru lagi fokus ke situ Mau mainin anak aja ya. ya, jadi misalnya kayak tumbuh kembang anak kayak gitu dari Oh shit. Kalau aku udah salah nggak, Mas? sama rutin olahraga benar. Oke. Karena emang kita udah di atas 30 emang harus Tapi lu tenis apa pedal? Tenis gua. Ya pedal main sekali, cuman gua awalnya tenis karena gua sama bini kan berdua. Jadi bini gua nggak mau main padel, jadi gua ya terpaksa main tenis. cobain nanti perlu beli aksi yang off-road. Oh, punya satu. Ini ya overlander gitu ya. Iya. Jadi di rumah atau kita lagi manggung, Iya, bener-bener. gua kadang kalau lagi kerja suka bawa ini sambil nunggu main off-road. Gua bukan RC off-road, RC forklift. Oh, Iya, kan main buat iya, yang bisa. yang Ambil bisa ambil barang. Ambil barang. Bisa kolaborasi, lo yang off-roadin dia. Oh, bener-bener tadi kita janjian. Iya, bikin dirinya, main gundukannya dia. Bisa tuh bikin apartemen lu. Atau biar satu. Lu kan tahu. Tapi jujur, Ini sering tuh. gua senang overlanding. Gua overlander gua senang. Cuman kan kagak sampean tuh beli yang gede dulu. Yang kecil dulu. Jadi kalau lagi manggung Main nunggu. sambil nunggu enak tuh. Benar itu mainin itu seru tuh. Racun nih. Tapi main game nggak game? Game gua. Gua nggak, mau lah main. Game. Apa game? Mobile Legend. Itu apa yang lari? Valorant. Roblox. Banyak. Oh. Di antara kita dia nih sekali. Main game dulu. Bola. Oh, bola. Dan mau bola bang. Basket, bola. Oke, habis ini kita akan tarung PlayStation antara perunggu sama wakil. Oh, Nggak ada di bawah juga. Nggak di bawah juga. Kita bawa PlayStation-nya. Aneh kita tarungnya mana Pak Icat? Kita juga ada tarung ya.
Oh iya. PlayStation ya. Coba nih. Kita kadang dulu nih. Taruh dulu. Sesuai dulu lagunya Perunggu. Yang bebas. Taruh bebas. Rahang Teguh. Jadi kita nanti mengucir rahang-rahang ke teman-teman. Oke. Apa Pak Icat? Kita taruhnya Pak Icat. Jadi peragakan dua kata yang bakal gua Kasih. gua kasih. Perasaan Peragakan yang suruh aja. menebak nggak? Enggak. Peragain aja, peragain. Harus sama nih kita. Ya harus sama. Oh, oke. Contoh dulu, contoh. Contoh, misalkan Star lari Oh, harus bareng kita. Oh, sekarang ini. Oh iya. harus sama tuh. Berarti sesuai dengan pikiran kita. Iya. Ini tebak-tebakan chemistry antara Perunggu sama Oh, jadi kalau misalnya kita sama bertiga, ya kita poin. Oke. Oke, kalau misalkan dia ada yang salah satu, dia nggak dapet poin. Tiga doang kok, tiga doang. Tim A dan tim B ya, tim A dan tim B. Oke. Wah, Belum ya. B. Yang pertama, Siap. Langsung atau ada hitungannya dulu? ada hitungan ya. Oke. Klub hitungan ya. Oke. Yang pertama, bangun tidur. 1, 2, 3. Poin. Untuk poin. Di bangun tidur kan gini pasti kan. Set gini dulu. Emang harus pegang penting ya? Lu coba dah. Tidur kan gini nih. Set. Pasti gini dong. Enggak, Gini langsung. Iya. Gini. Gitu. Katanya lu pegang penting aneh. Lu lagi ajar lu ajar. Gawak keluar gitu. Ya. Jadi poin Perunggu 1 ya. Satu. Poin. Ya ini. Satu kosong. Pasti berarti. Yang kedua, periksa kuku. 1, 2, 3. Kalau lagi Ulil. Kayaknya kita jadi tim Perunggu aja dari Rangga. Sama nih. Begini. Cowok mah Gini malah diperiksa sama guru. Iya. Sekarang lu mana? Baru begitu. Kalau sendiri mah begini ini dong. dong. Semua begini semua itu lihat. ada ya katanya kalau gini cewek, kalau gini cowok. Oh, Katanya, cewek katanya. nanti begini. Cewek gini. Iya, katanya gitu, cewek gini. Periksa coba. Itu buat cewek. Periksa kuku. Iya. Gini. Periksa kuku. Gini katanya. Gitu. Gini dong. Aco. Oke, 2-0. 2-0. Antap. Nah, kita menang berarti kan cuma Ada lagi kapan Ya, satu lagi hiburan. Lagi boleh. Cowok maco. 1, 2, 3. Akbar sih. Cuma aja, Bray. Gini lah. Cowok berotot kan. Tapi kita berjaya tidak begitu. Oke. Poin. Tidak pernah ada yang chemistry. Tidak ada chemistry-nya kok. Tidak ada. katanya coba ada ini. Makanya gue diajak lah kalau nongkrong. Ya kan mesti kita sama. Gua sama dia sama. Kadang. Tapi enggak gua bangun tidur masa aja. Redang. Lu bangun tidur gimana coba? Bangun tidur dah. Kan gini. Tidur ya, bisa tidur ya. Tiduran gini kan. Ini gini. Terus habis itu mulai maksudnya Mulai. Gitu. Iya, mulai. Kamu mulai Wah, tadi. ini berarti kali mah aneh ya. Begini kali dasnya. Gitu. Oh langsung sit up. Gini aja. Tangan. Dong nahan pala. Iya. Takut jatuh lagi. Aduh. Tapi perbedaannya nih kan udah nggak kerja nih ya judulnya nih. Udah nggak kerja udah pengangguran. Kalau 8 bulan berarti. Iya, jalan 8 bulan kita 8 Juli. Dia Juli Agustus lah. Agustus tahun lalu. Tahun lalu akhirnya memutuskan resign nih. Resign. Bebas nih, maksudnya bukan bebas, fokus di Perunggu. Emang awalnya Perunggu ini akan menjadi sebuah utama atau gimana? Karena sorry sebelum jawab ya. Pertama kali Perunggu keluar kan masih disebut band kantor. Makanya suka pakai baju ini tuh biar kayak orang kantor. Biar kayak orang kantor. Silakan coba dijawab gimana itu. Iya, berarti kan ketahuan bahwa dari awalnya kita nggak pernah kepikiran untuk full time memang. Iya. Gitu sih, kita semua memang
datangnya atau kita ketemunya itu pas kita lagi pada kerja. Terus niat utamanya adalah kita pengen happy hobi aja, pulang kantor masuk studio ngeband gitu. Awalnya situ gitu, terus ya akhirnya bikin album segala macam. Nah terakhir itu pas ya memorandum, alhamdulillah receptionnya lumayan. Terakhir tuh sebenarnya kita juga nggak ada niatan buat full time gitu, cuman gue punya apa ya kayak semacam ngebatin lah gitu. Ini kalau misalnya album kedua mungkin receptionnya oke, memorandum or even better, gua consider untuk coba cabut dan coba ini. Gua ngomong sama mereka, ternyata mereka juga seru kayaknya gitu. Sebetulnya itu udah penyenderung aja kayak Iya, udah memikirkan itu, cuman nggak pernah diobrolin. Sendiri-sendiri aja ya. Iya. Kalau gua ngomong kayak gitu juga mungkin kita masih kerja sampai sekarang gitu. Waktu itu gua cuman kayak tidak deh gua gitu. Ngobrol sama istri, ngobrol sama orang tua, karena mereka juga ya hitungannya juga masuk gitu kan. Ya iya. Yang paling penting gitu. Itu paling penting berapa jadi yang penting hitungan masuk. Ya itu. Ya udah. Terus nah lucunya pada saat mungkin 2 bulan sebelum kita memutuskan, gua ngobrol sama istri sama nyokap juga udah diangini, gua ngomong sama mereka, tiba-tiba Maul duluan ngajuin dia, buka-bukaan banget kan, tiba-tiba gua udah nih gitu, anjing gua mau kalah dong gua, lu juga ngajuin gitu. Udah habis itu desainnya ada menyusul bulan depannya, udah habis itu satu enggak beda. Awalnya satu kantor. Dulu mereka berdua sekarang. Oh, mau sebut kantor tahun 2015. Kayaknya namanya mau dulu tuh bulan ya Juni Juli dia bilang Kan aslinya dikit. beda sehari. Nah lu pas ngomong gitu, bos, saya dari kantor ini gimana? Saya mau ngopi. Rasanya pasti kan, Kenapa? Iya. Kalau gua si ya bos gua tuh kan kebetulan orang Tuh, wow, saya mau gitu ya gitu. Gak usah gitu. Doraemon. Ajinomoto. Ya dia udah tahu kalau dia tahu dulu pas showcase memorandum tuh enggak. Oh. Dia tahu oh ini Belum beres. nah ada kegiatan lain lah selain main dot gitu. Jadi pas waktu dia ngobrol aja desain, ya makanya dia kaget dulu kenapa orang nggak ada masalah gitu. Iya. Dikira gue pindah kemana atau ada yang offer gitu. Akhirnya gue bilang gitu aja kayak dia mau coba ini fokus gue gitu. Dia karena udah pernah tahu nonton dan tahu waktu itu rame, jadi kayak oh ya kayaknya oke lah gitu. Kayaknya Nggak masalah. nggak masalah karena dia tahu alasannya itu emang karena gue bilang gitu juga kayak dia dulu alasan lo bikin perusahaan ini apa. Iya. Wah, itu gila kan. Kalau gue bilang gitu, Benar. dia jabarin kan ABCD itu, dia nanya balik lu kenapa? Sama alasannya kayak lu dulu. Terus abis itu dia nggak curhat lagi kayak oh ya udah Gitu. Tapi lu ngomong kayak bahasa Jepang tuh. enggak Bahasa saya Oh, bahasa Inggris. Jepangnya tadi itu kayak Doraemon. By the way ngomong soal album Dinamika tahun ini apakah masih ada Di dalam dinamika sendiri. showcase kah atau memang ada pertunjukan spesial? Ya, kita udah sempat ada showcase di Jakarta untuk dalam dinamika dan kayaknya kita mau lanjutin sih, tapi di kota-kota lain. 3 kota berikutnya apa? Bandung, Surabaya, Jogja. Bandung, Surabaya, Jogja, insya Allah di bulan Mei. Di Bulan Mei, ya, bulan Mei. Jadi, melanjutkan rangkaian showcase album dalam dinamika di Jakarta. Ada yang bedain nggak konsep format di program showcase ini? Mungkin secara overall mirip-mirip secara konsep kesangannya, cuman treatmentnya mungkin yang kita beda. Iya. Visual itu bawa sendiri. Ya. Apa ini? Puaskan kali ini kayak kita mainin semuanya gitu. Kita lumayan explore di berbagai macam aspek lah gitu, termasuk performance-nya, termasuk visualnya, terus experience orang juga datang ke sana kita mainin. Ini ada konsep kalau dalam dinamika ini showcase tidak dipublikasi kayaknya. Itu ada
apa namanya kayak orang-orang ketakutan takutnya Thinking nggak sih? kayak gimana sih nih showcase-nya gitu, rame nggak sih gitu kan, biasanya kalau something tuh dipublikasiin kan. Justru kita kayaknya itu salah satu yang pengen kita trigger ya, pertanyaan-pertanyaan orang seperti itu gitu kali ya. Maksudnya kita nggak ada niatan untuk nutupin juga sih, cuman memang kita ngerasa ya kita pengen pada saat itu orang yang datang di situ ya udah lu fokus aja nikmatin penjualannya seperti apa. Nanti at the end kita rencana akan post di after showcase selesai setahun ya. Oh, jedanya setahun. Ya. Ya orang mau nge-post ya Telat. Jadi narasinya adalah ya kita pengen bisa looking back ke milestone yang sudah terjadi di hari itu. Karena dalam dinamika itu kan narasinya tuh ya setiap dalam hidup kita pasti ada dinamikanya gitu, dan kita selalu punya milestone yang kita lewati gitu. Tapi kita harus punya saat juga di mana kita bisa merefleksikan ke belakang. Makanya kita tuh pengennya kayak oke nih saat ini kita lagi showcase tapi please disimpan dulu, nanti tahun depan kita looking back lagi apa yang sudah terjadi di showcase dan kejadian setelah showcase ini seperti apa. Berarti lu mengajak audiens ke belakang sama. Iya. Berarti mereka udah concern atau udah consider nggak apa-apa gitu ya kan. Oke, lu akan mengikuti gitu berarti. Dari di awal ketika kita mau main kita kasih disclaimer dulu bahwa ini nggak boleh direkam, boleh direkam tapi please jangan di post. Postnya kita lakuin tanggal ya. 22 Agustus 26. November. Enggak, udah November ya. Udah November 2020. Oh jadi boleh ngambil ya, cuman jangan di post. Kalau ada yang post, dia dapat club penalti nggak? Nggak bisa kita kontrol ya. Cuman pada Cuman ada sih beberapa ya. Ada. Soalnya kayak ada ngomong cuman kayaknya di komen banyak yang kasih tahu juga gitu. ya Manusia. perunggu yang taat pada ngasih tahu. Perunggu taat. Jangan dong ya. Pada bye-bye emang gue. Perunggu taat. Anda termasuk perunggu taat? Kirim link Bon. Gua kemarin kan bikin pertanyaan di IG gua. Oh, di IG lu. IG gua. Ini ada beberapa. Gram. Ini banyak. Ini ada beberapa pertanyaan dari followers soal perunggu. Yang pertama nih dari Boci Yos Karina. Tampilin ya. Benci Oscarin. Kalau perunggu jadi juara, apakah dia jadi emas? Iya. Bocin. Ini agak ini ya, lucu ya. Iya, lucu itu. Silakan dijawab. Silakan. Kalau perlu jadi juara, Ada jadi apakah harus jadi emas? Iya sih ya. Bingung juga gua jawabnya. Gimana ya? Namanya kayak tetep perunggu dah, soalnya susah kayaknya gitu ganti-ganti ya. Perunggu mendapatkan emas. Perunggu mendapatkan emas. Harus dijawab. Perunggu mendapatkan emas. Iya. Enggak di nama tetap ya. Tetep kayak lebih kayak susah kayaknya administrasinya ini ganti pas-pas. Harus bubur merah Haki kan gua ganti lagi. Akhirnya beda lagi ya. Pertanyaan kedua, Lil. Pertanyaan kedua dari Reja Asul. Lagu perunggu siapa yang paling banyak bikin liriknya dan seberapa keras kehidupannya? Nah, Lalu kalau yang bikin lirik mau. 12 tahun tuh. Iya, cuman berapa keras nih sampai sakit nih. Kerasin. Angin kerasnya hidup. Iya. kerasnya lo hidup lo. Up banget. Tap banget. Oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir dari Rama Jarot. Nah, temen berdua nih. Perunggu memang diniatkan untuk jadi sebesar ini atau awalnya cuma buat hobi? Jawab ya. Udah sih. Oh, boleh kan jawab lagi. Iya. Nggak pernah. Kita Besar tuh juga sih sampai sekarang. orang-orang yang nggak punya plan sebenarnya. Kita Plan nggak jangka punya panjang. plan jangka panjang sebenarnya. Oke. Kita apa yang akan terjadi di depan mata ya kita lakuin, kita lakuin, kita pergi. Lantai. Ya lah. Pokoknya kita lakuin selama positif ya. Berarti awalnya iseng. Awalnya iseng apa gitu? Iseng. Misal jadi kontak-kontakan sama mau di Instagram, udah lama nggak, tapi emang udah lama nggak yang video, gitu.
Tahu bahwa ada. Gue juga baru kenal sama Adam waktu itu ya. Baru manajer pertama. Oh tadi lu berdua doang berarti? Gue mau karena sempet kantor. Oke. Biasalah, ini ada lagu bagus nih, gitu kan, dengerin ini, dengerin itu gitu kan dia juga. Ya udah. Gue juga gitu sama lu sharing tukeran musik ini apa ya sedikit dia udah koneksi situ dulu. Ya, sama kita pernah ngeband bareng. Gue sama Maul di kantor tersebut pernah ngeband di acara kantor lah. Oh oke. Ekskulnya kantor lah ya. Iya, kayak acara Gathering, tahun gitu gitu ya. ya. Nah itu gue main tuh. Dia tahu gue main drum, dia main gitar gitu tahu. Udah terus ada sama Maul sampai di Bandung ya. Dari Bandung bareng lah. Dari lahir sampai kuliah di Bandung. Kan dulu juga suka ngeband juga di Bandung, tapi kayak kayak musik kan gak banyak. Tapi kayak udah kalau lagi di gigs apa ketemu mau. Ya, jadi emang teman kenal, tahu nih hobi musik. Ya udah kita sama-sama pengen pengen dengerin gitu. Udah itu. Nah, kita latihan 3 kali, langsung jadi 3 lagu. Iya. Satu kali latihan dapat itu satu lagu gitu. Mantap. Satu lagu. Ya, itu yang akhirnya kita jadi indie. Kita pertama itu. Benar. Ya, Nah, udah habis itu bergulir lah. Tapi kalau jamming kan baru ketemu lagi masuk lagi lagu apa yang dibawain? Iya. Pas Awal-awal deh. awal sebelum bikin lagu. Iya, lagu-lagu yang pernah kita mainin dia. Wizard, Fighter, Silau Seven, Indonya Silau Seven. Ya itu. ya itu sih ya, era-era itu kan. Seumuran lah ya, seumuran ya. Udah kejauh semua ya dari Jiwa Tour ya. Iya. 3 aja lah maksudnya. Nggak, udah 3 Oh, udah 3 aja. Tiga lah. Oh pas. Konspirasi lagi nih. Oh benar. Pertanyaannya 3. GMC tadi 3. Oh, bisa 3 pertanyaan. 3 sekali. Ya 3 kali. Maghrib berapa rakaat? 3. Ya, Blink One Echo Bertiga juga. Anjay. wow, Green Day 3. Trio Olimpia. MP3. Trio macan sih. 3 juga tuh. Vokalis Severus Law. 3 masalah. 3 Mas Ardi. 3 Mas Ardi. 3 Mas Ardi. Bener sih. 3 Mas Ardi. 3 juga nih. Sial sama itu. Oke, Jiwa Kisru menarik banget. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, selalu Mas Mau. Ada juga Bang Ido dan mudah-mudahan showcase kedua di album dan band Lata. Amin. Dan kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Dan sering-sering main buka. Yes. Jangan lupa undang-undang Tidak apa. Buat gue Kisru dong coba. Ada something atau kata-kata apa gitu. Jiwa Kisru sebenarnya ini. Jiwa Kisru. Apa nih? Promo kali Oh bentar ya. Boleh. Kau sama ini dulu. Lanjut. Tinggal Pak. Nggak apa-apa lanjut udah. Silakan. Silakan boleh. Buat Jiwa Kisru. Ya, dengerin terus Perunggu. Terus ya ketika kita ngadain acara showcase atau apapun di Bogor atau sekitarnya, ya semoga kita bisa ketemu di situ. Amin. Oke, ini by the way sebenarnya kita sudah menyiapkan sesuatu. Betul sekali. Jadi karena kita mau podcast sama Perunggu, Kita tuh udah ngobrol dulu. jadi kita tuh semuanya udah nyampe. Manusia silver. Jadi silver sama perunggu. Iya nih, baik dulu. Ada speedo enggak? Iya. Ada speed. Buat buka di cemongin juga. Enggak dong, buat tanda tangan langsung buat. Gini tuh. Tadinya gue sibuk sebadan Sebadan-badan. Cuman kekecilan bajunya kan. Bajunya kekecilan, tangannya kekecilan. Nggak bisa dipakai. Jadi Pakai. Kemarin bajunya tapi tanda tangan. boleh. Iya, Tuh, ada sorry. Bang, oh iya benar. Bang. Mau lagi. Apa paling promo ini kali ya? Boleh. Pertunjukan dalam dinamika. Jadi nanti kayak tadi udah di studio juga kan tanggal 9 Mei, 16 Mei dan 23 Mei kami berlatih di Jogja, Surabaya dan Bandung. Oke, jadi pastikan Jiwa Kisru buat yang tinggal di Jogja, Surabaya, Bandung, tanggal 9, 16, 23. dan 23 Mei. Pantengin di Instagramnya Perlu. Woi. Terima kasih teman-teman Perlu. Atur nuhun. Terima kasih. Dan episode kali ini gua Kisru bersama Bagus. Salam dari
batin dan raga yang